Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang Google AdSense atau bagaimana cara memonetize ya sebuah blog, uh, web blog Anda, bagaimana menghasilkan receh, intinya seperti itu ya. Nah, untuk itu maka langkah pertama sama seperti Anda ketika sudah punya YouTube ya, prinsipnya sama seperti itu. Maka kita harus punya akun Google ya, punya akun Google. Dalam hal ini saya buat akun Google. Yang sudah punya akun Google, Gmail ya, maka gunakan Gmail. Bagaimana selain Gmail, tetapi Google Suite tidak saya sarankan. Kenapa? Karena untuk akun Google Suite itu harus diaktifasi juga sebelumnya oleh admin konsol di sekolah atau admin konsol Google Suite for Edu-nya ya. Kemudian akun itu juga akun lembaga, jadi tidak disarankan. Kenapa? Karena memang sulit nantinya untuk masa depan dari AdSense-nya ya. Oke, langkah pertama tentu saya harus memiliki blog ya. Jadi setelah memiliki email, fungsi email ini nanti untuk mendaftarkan di Google AdSense, baru kita akan juga membuat blog. Saya akan buka blogger.com. Jadi sekali lagi, Google AdSense ini adalah bagaimana memonetize. Jadi sebelum dimonetize itu berjalan atau proses pengiklanan berjalan, jadi web blog kita itu nanti akan ditampilkan iklan oleh Google dari pengiklan gitu ya. Nah, nanti iklannya itu ketika ditampilkan, orang melihat, orang mengklik iklan itu, maka itu akan dibayar. Nah, sehingga dari blog ini pun kita bisa menghasilkan uang ya. Nah, sekarang saya create blog. Saya create blog apa adanya saja. Untuk lebih jelasnya bagaimana membuat blog, silahkan ikuti tutorial sebelumnya yang sudah dijelaskan ya. Sekarang saya masuk. Nah, saya buat blog baru, blog keren abis. Judulnya blog keren abis. Nama alamat blognya adalah blog receh. Mudah-mudahan belum ada. Blog receh sudah ada. Tulisan receh. Blog Kalimantan. Blog masa depan. Masa depan tulisan receh. Tulisan receh sekali, udah sembarang aja. Tulisan receh sekali. Sudah ada ya tulisan receh sekali. Jadi bisa ini tulisan receh sekali sudah blog bisa ya digunakan. Tulisan receh sekali, nama tampilkan nama saya aja ya. Oke. Nah, selesai sudah blog. Nah, kita tidak pentingkan ininya,
bagaimana pengaturan dan lain sebagainya, silahkan pelajari video-video tutorial sebelumnya. Nama blognya tadi sampai lupa deh. Saya buka, lihat blog, isi kosong ya, blog keren abis. Alamatnya tulisan receh sekali blogspot.com. Oke, tulisan receh sekali, ini saya copy saja, tulisan receh sekali .blogspot.com. Nah, langkah berikutnya apa? Sekarang kita akan melakukan pendaftaran AdSense ya, Google AdSense. Caranya klik penghasilan di sini, monetize ya. Klik penghasilan, ini kalau dia berbahasa Indonesia, klik penghasilan. Kalau dia berbahasa Inggris, AdSense monetize ya. Nah, jadi AdSense, sekali lagi, AdSense ini adalah aplikasi pengiklan gitu ya, intinya seperti itu bahasa sederhananya. Ini kalau Bapak Ibu baca, Google AdSense adalah cara sederhana dan gratis untuk mendapatkan penghasilan dengan menampilkan iklan Google di blog Anda. Jadi ini definisinya ya, definisi umumnya seperti itu. Jadi setelah Anda memiliki blog, kemudian Anda memonetize dengan AdSense, karena selain AdSense banyak ya, selain Google AdSense itu banyak, tetapi AdSense ini yang paling banyak digunakan orang untuk mencari penghasilan dari blog gitu ya. Nanti orang akan beriklan di blog Anda ya. Jadi kalau saya buka misalnya patuh.web.id, ini ada iklan-iklan di sini. Nah, misalnya ini istilah iklan Digima Asia gitu ya. Iklan-iklan yang semacam ini akan ditampilkan di blog Anda tuh ya. Nah, ini kalau ada orang mengklik iklan ini, maka dia akan berbayar. Pengiklan akan membayar dengan Google, dan Google akan membayar dengan si pemilik blog. Jadi seperti itu Google AdSense itu bekerjanya, sederhananya seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana caranya? Maka kita akan daftar. Kita baca dulu, pelajari lebih lanjut. Nah, persyaratan kelayakan AdSense di video sebelumnya ini sudah dibahas ya. Jadi kontennya harus mematuhi kebijakan program AdSense. Apa itu? Tidak boleh sara, tidak boleh kekerasan dan seterusnya ya. Silakan diklik aja, ini kebijakannya di sini. Kemudian kalau memang dia konten dewasa, itu harus mengikuti aturan main juga gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi silahkan dibaca di link ini untuk memastikan itu, atau lihat video tutorial saya sebelumnya. Ini juga termasuk ini konten orisinal yang unik dan menarik. Kenapa? Karena jika tidak, orang tidak tertarik untuk menuju blog Anda dan membaca blog Anda. Plagiasi, ada yang tetap berhasil dengan model plagiasi tapi sudah memodifikasi, tapi hati-hati sekali karena kalau sudah diblok sama Google ini sulit untuk klaimnya ya. Jadi hati-hati dengan konten Anda. Oke, jika sudah paham dengan itu, kita langsung klik daftar AdSense. Sekali lagi, jangan gunakan Google Suite, kemungkinan besar gagalnya sangat besar sekali karena banyak yang harus dilalui tahapannya. Oke, URL Anda, situs Anda saya masukkan ini ya, tulisan receh sekali.blogspot.com. Nah, ini URL-nya dimasukkan. Kalau Anda memiliki seperti saya tadi fathur.web.id, bisa juga dimasukkan ya. Tapi karena itu sudah didaftarkan, ini saya mendaftarkan baru ya. Bagi Bapak Ibu yang punya SCID, Web ID, My ID itu bisa ya. Jadi budi.my.id. Kemudian emailnya adalah fathur@email.com. Oke, di sini ya kirimi, simpan dan lanjutkan. Ini email aktif ya, email aktif yang ada blognya.
Jadi ini adalah email aktif yang ada blognya. Jadi blog saya ini tadi itu kan dibuat walaupun belum ada isinya, itu dibuat dengan menggunakan ini ya, fathul@gmail.com. Nah, pendaftaran AdSense ini bisa saja ditolak. Salah satu penyebab ditolaknya ya karena saya ini, contoh seperti saya nggak ada isinya. Jadi kalau diklik lihat blog ini nggak ada isinya. Ada isinya saja belum tentu diterima, apalagi nggak ada isinya semacam ini. Jadi blog Anda harus didesain yang bagus dulu supaya nanti Google percaya, oh ini bagus, blognya orang akan senang ini berkunjung. Itu baru dilihat dari sisi tampilan, belum lagi dilihat dari sisi kontennya. Jadi kontennya pun harus relatif banyak dan harus sudah banyak pengunjungnya. Karena jika tidak Google juga akan pending, ya akan pending, tidak akan menyetujui proses pendaftaran AdSense itu. Ya, sekarang saya simpan dan lanjutkan. Jadi URL yang didaftarkan tadi tulisan receh sekali.blogspot.com. Saya klik lanjutkan di Blogger ya. Nah, ini kabar baik, kami bisa menyiapkan akun Anda lebih cepat ya. Lanjut. Oke, jadi ini nggak ada kontennya ya. Jadi sudah tidak ada kontennya, ininya juga blogspot. Kita coba sekali lagi. Tulisan receh sekali .blogspot.com. Nah, ini mestinya kita akan masuk di dalam di dalam proses pengisian biodata. Mestinya semacam setelah ini masuk di pengisian biodata gitu ya. Nah, ini belum mau dia balik ke blogspot lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan tema dulu. Saya akan tambahkan tema dulu. Oke, temanya sudah ada. Kemudian ini harus ada konten sedikit ya. Saya akan ambilkan dari yang lain. Oke. Saya ambil dari sini kontennya. Di setting, saya akan backup dulu sebentar. Ini saya backup konten. Terdownload, kita tunggu sebentar, bergantung dari seberapa banyak kontennya. Oke, sudah selesai. Saya backup impor kontennya di setelan di bagian bawah ya, yang backup tadi saya cadangkan konten. Impor konten. I'm not robot. Bus. Ini bus. Mana lagi bus ini? Bus. Ulang ke fire hydrant 1, 2, 3. Fire hydrant kelihatan.
bukan ini ya, bukan ini karena mode penyamaran ya. Cars, 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 cars. Oke, kita coba impor aja langsung. Tunggu karena banyak ini yang diimpor ya. Oke. Jadi sekali lagi kontennya harus ada verifikasinya cars. Oke. Dia tidak mau di sini ya. Kita akan buka di mode biasa. Aduh, harus logout semua kan udah penuh ya. Terpaksa deh. Info tadi apa ya? Atur oke. Next. Oke. Blogspot.com. Iya, blog keren abis di setelan. Kita masuk impor konten. Oke. Crosswalk. Oke. Nah tadi mode penyamaran tidak mau dia ya. Kita tunggu berapa lama ya, karena ini banyak ya beritanya, jadi impornya juga akan memakan waktu yang relatif cukup lama, beberapa saat. Kita tunggu. Makanya memang Anda harus ditemani kopi atau segelas susu. Nah, sudah berhasil. Kita akan lihat postingannya. Saya refresh. Nah, ini udah banyak postingannya. Oke, sekarang kita ke penghasilan. Sekarang temanya kita lihat view blog ya. Ini blog keren abis saya, isinya persis sama ya. Nah, walaupun berantakan, ini harus dirapikan ini, kalau enggak mau dia nih ya. Cobalah kita daftarkan dulu, masalah ditolak urusan belakangan ya. Kita daftarkan lagi, harus sampai dalam pengisian biodata ya, harus sampai dalam pengisian biodata. Saya klik daftar AdSense, klik daftar AdSense. Tadi blognya namanya lupa lagi dah. Ini tadi ya. Nah ini saya copy. Oke. Tulisan receh, alamat emailnya Pak Huru. Oke. Iya, siap.
simpan dan lanjutkan ke Blogger. Nah, sekarang saya masuk AdSense. Oke, saya cek email saya dulu ya. Kita cek email kita yang Fathur tadi. Refresh. Ini ada ya. Permintaan langganan komentar, belum ada email lain. Oke. AdSense, Google AdSense login, Google AdSense login. Jadi alamatnya adsense.google.com rasanya. Ini google.com AdSense start. Kita mulai. Coba kita daftarkan dari sini. Iya, simpan, lanjutkan. Kita cek dulu setelan AdSense-nya, bukan privasi database, izin, undang, postingan, komentar, email, pemformatan, tag, pengalihan, monetize ini diaktifkan. Kemudian add tag-nya ini menunggu hasil pendaftaran tadi ya, menunggu hasil pendaftaran tadi. Kita masuk sekali lagi. Nah, ininya belum berubah juga ya. Daftar ke AdSense. Kemudian ini lanjut. Oke, berarti harus dirapikan dulu ya, karena pendaftaran AdSense ini berbeda tiap waktu itu berbeda-beda ya. Terlebih ini baru dibuat blognya ya. Saya hapus dulu. Saya belum punya blog dari dari email yang berbeda ya, itu tidak bisa. Jadi harus dari email yang sama. Kita coba dulu rapikan sebentar, sekaligus ini Anda belajar template hyper, template blogspot hyper. Jadi ini harus dihapus dulu yang bagian atas ini, yang lain jangan dihapus ya, karena kalau dihapus dia tidak akan jalan. Oke, ini sudah. Kemudian ini ditambahkan. Oke, kita cek. Ada satu yang terpilih. Oke, pilih salah satu saja ya. Saya pilih ini. Yang penting ada tampilannya. Artikel saya pilih thinking, simpan. Kemudian
kemudian teknologi, klik, ya, Kemdikbud. Oke, saya simpan. Nah, saya akan lihat blog dulu. Nah, ini tampilan blog saya langsung jadi ya, dengan konten yang langsung banyak. Oke, sekaligus Anda belajar impor sebenarnya. Sekarang kita akan kembali ke sini, saya akan refresh. Oke, kita ke penghasilan lagi, kita coba lagi. Next, kita masuk account AdSense-nya, mudah-mudahan bisa. Saya ulang ya, AdSense login. Nah, itu AdSense. Nah, masuknya tetap ke sini ya, kita login. Oke, ke akun yang baru tadi. Nah, ini akun baru. Look like this Google account tidak terhubung ke AdSense account. That's okay, you can either sign in with the Google account associated with AdSense or sign up. Jadi akun tadi belum terhubung ya, belum terhubung. Jadi Anda harus sign up. Saya coba sekali lagi. Jadi akun yang Fatur Okai itu belum terhubung. Jadi ketika kita login ini, jadi akun yang ini belum terhubung ke AdSense. Nih saya klik. Nah, jadi saya diminta untuk sign up. Padahal kita sudah sign up tadi. Ya, berarti memang menunggu verifikasinya. Ya, akunnya. Kalau Anda menggunakan custom domain, domainnya sudah custom, kemungkinan akan lebih cepat ya. Kemungkinan akan lebih cepat prosesnya. Nah, ini masih belum bisa ya. Jadi setelah tahap ini dia akan langsung sebenarnya menuju domain Anda ya. Jadi dia akan langsung menuju Google AdSense-nya akan masuk ya. Oke, kita coba pakai akun lain. Semoga sudah ada akun yang siap. Ini AdSense, saya coba pakai yang ini. Next. Oke. Kita masuk ke AdSense-nya. Bisakah dia? Kita cek. Tidak mau dia. Tas. Oke. Semoga bisa.
Oke, gagal terus. Kalau akun ini ada AdSense-nya sudah ya. Sebentar, kita coba. Ini akun baru ya. Saya coba akun lain ya, akun lain. Ini ada bloknya nggak? Harus konfirmasi dulu. Oke. Oke, ini ada. Nah, kita coba di sini ya, mudah-mudahan mau proses pendaftarannya. Nah, ini go to AdSense. Yang ini bisa ini. Kita coba login. Oke. Oke. Nah, ini masuk via AdSense. Nah, berhasil masuk AdSense. Nah, jadi tahapan berikutnya adalah mengisi data ini. Jadi sekali lagi, akun baru itu akan sangat kesulitan sekali. Mungkin dia perlu beberapa waktu dari sisi akunnya ya. Tadi akun Gmail tadi yang saya gunakan yang ini, yang mana tadi? Yang F. Nah, ini akun yang ini baru, Fatur Oke ini baru dibuat beberapa menit yang lalu, sehingga akunnya sendiri perlu diverifikasi, apalagi Google AdSense-nya ya. Kemudian bloknya memang harus terisi semacam ini, jadi nggak bisa langsung di monetize sebenarnya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu saudara sekalian sudah memiliki akunnya lama, Gmailnya kemudian mungkin sudah beberapa hari, postingannya juga sudah ada beberapa gitu ya. Nah, itu nggak kemungkinan besar akan langsung pada posisi ini ya. Nah, ini pilihan account type-nya pilihan individual. Kalau AdSense-nya ini adalah lembaga, organisasi atau perusahaan, maka pilihannya adalah bisnis gitu ya. Nah, ini kita pilih individual saja. Nama dan alamat ini dimasukkan penting. Kenapa? Karena memang untuk pembayaran gitu ya, untuk pembayaran nanti. Bagaimana rekening? Nanti rekening belakangan prosesnya. Yang penting ini diisi dulu. Address satu khususnya kota, provinsi, kemudian phone number. Nah, bila Anda tidak bisa masuk sampai ke posisi yang ini, berarti memang Anda perlu waktu lagi untuk membuat blog Anda bisa didaftarkan di AdSense. Nanti berhasil daftar di AdSense pun itu belum tentu nanti di-approve ya, belum tentu nanti di-approve. Ini baru tahapan kedua ya, setelah proses registrasi yang pertama tadi berhasil, kita diminta untuk mengisi payment address. Jadi bukti dia kita sukses masuk, kita bisa login ke AdSense. Alamatnya www.google.com/AdSense itu ya alamatnya. Oke, ini saya klik submit. Saya klik submit. Nah, ini we are working on setting you.
off. This usually takes a few days, but in some case can take up to weeks. Well, notify you when everything ready, then start earning money by placing art. Intinya, proses verifikasi ini akan berlangsung beberapa hari. Bisa jadi hitungan menit sudah selesai, 1 jam, 2 jam sudah bisa selesai. Tapi bisa jadi untuk beberapa kasus itu bisa sampai 2 minggu. Nah, jika dia berhasil, kita akan ada email masuk nanti untuk memberitahukan bahwa kita sudah siap untuk monetize gitu ya. Nah, ini udah selesai sampai posisi di sini, kita refresh. Nanti ada menu tambahan di sini, kan menunya cuma home, report, payment, account, masih abu-abu ya. Nah, nanti ini akan ada tambahan menu yang lain. Saya akan lihatkan AdSense yang sudah ada menunya ya. Karena kalau menunggu ini mungkin perlu waktu lama, saya lihatkan menunya di saya ya. Sekali kita belajar. Sekali lagi syaratnya kontennya supaya cepat, kontennya harus sudah banyak, minimal 10 lah ya, minimal 10 ada konten. Kemudian konten tersebut juga upayakan sudah banyak yang melihat gitu ya. Jadi pada saat tim AdSense memverifikasi blog Anda, maka blog itu akan dilihat akunnya baru dibuat apa sudah lama. Kemudian blognya sendiri sudah dibuat apa lama. Kemudian dilihat lagi pakai custom domain apa enggak, karena kalau dia pakai custom domain itu kan walaupun baru tapi kemungkinan akan lebih bisa dipercaya. Kemudian akan dilihat lagi banyak hal sebenarnya, termasuk viewernya, termasuk coveragenya, termasuk konten-kontennya ya. Tapi tidak masalah, dengan sedikit konten pun itu dengan trik-trik tertentu. Misalnya Anda minta teman-teman di sekolah Anda, minta teman-teman di grup-grup Anda untuk melihat postingan, tidak hanya klik ya, harus melihat postingannya ya. Ini untuk menambah, seperti di YouTube itu ketika Anda sudah daftarkan untuk bisa menghasilkan itu kan harus 1000 subscriber. Nah, kalau di sini tidak perlu subscriber sebenarnya, tetapi dia akan lihat viewer. Nah, viewer itu harus viewer yang valid. Nggak boleh kita ngelihat sendiri. Saya punya beberapa akun, kemudian saya klik, saya lihat, saya klik, saya lihat, itu malahan bisa di blokir nantinya ya. Malahan bisa diblokir. Jadi jangan dilakukan hal semacam itu. Oke, ini saya sign out dulu karena nggak boleh di dalam ini ada 2 akun ya. Jadi saya sign out dulu. AdSense yang pertama saya coba login yang tadi ya, mudah-mudahan mau. Kalau belum saya akan lihatkan AdSense yang sudah terisi. Yang ini tadi mana tadi? Fathur, hilang lagi ya. Use another, yang Fathur okay. Fathur okay. Oke, kita lihat mau nggak dia. Oke, kita daftar sekali lagi. Habis penghasilan atau earnings, terjadi masalah saat memuat. Oke, refresh, pelajari lebih lanjut. Daftar sekali lagi, kita coba daftarkan ya. Oke, alamatnya apakah iya, siap, lanjutkan. Ini mestinya kita masuk langsung ke tadi ya, proses pengisian data mestinya. Kita coba masuk lagi ke AdSense. Kalau Anda lupa, langsung kayak gini aja, ketikkan AdSense di Google baru login yang ini ya. Oke. Kita coba lagi sekali login ya. AdSense.
Dia minta tetap sign up ya, berarti nggak bisa. Saya akan login dengan akun yang lama ya, yang sudah monetize ya, yang sudah menetas kata orang-orang, menetas. Oke, saya continue. Nah, ini akun AdSense-nya yang akan kita buka. Nah, AdSense ini seperti yang tadi, menunya belum aktif semua. Kalau ini sudah aktif ya. Ini ada ads, sites, blocking control, report, optimize, payment, account, dan seterusnya. Balance-nya jangan dilihat ya. Jangan dilihat balannya. Ini dapat segitu prosesnya lama banget ya. Oke, kemudian biasanya setelah berhasil, di atas ini nanti selalu akan ada pemberitahuan hubungannya dengan web blog Anda. Di sini seperti yang ini, your payment are currently on hold, action is required to release payment. Jadi kita diminta untuk merilis payment, pembayaran ya, untuk nanti Anda memasukkan rekening dolar tadinya ya, rekening dolar, atau pembayaran bisa dalam bentuk beberapa jenis cek, kemudian dan lain sebagainya ya, ada nanti. Intinya di sini yang ingin saya sampaikan, ketika sudah berhasil di Google AdSense, Anda bisa mempelajari tentang blog Anda ya. Nah, di bagian sini estimasi, ini estimasi ya, estimasi penghasilan. Today so far itu $0, yesterday dapat $0,23. Dalam 7 hari terakhir dapat hampir $1, kecil ya, 0,8, anggap $1 itu aja hanya sekitar 14.000 kalau kurs 14.000 bulan ini. Tapi ini sama ya. Nah, ini last payment 0, jadi belum ditarik sampai sekarang. Sekarang dolar yang sudah bisa ditarik itu sebenarnya, karena dia baru bisa ditarik itu per kelipatan $100 ya. Jadi $100 itu udah bisa ditarik sebenarnya. Jadi ketika Anda sudah dapat nanti $100, itu biasanya ada pemberitahuan, silahkan seperti ini. Nanti akan pemberitahuan, your payment are currently on hold, action is required to release payment. Jadi ketika nanti sudah mencapai $100 lebih, maka akan tampak nanti ininya ya, pemberitahuannya. Nah, yang agak penting dari ini sebenarnya, banyak hal sebenarnya di sini yang penting untuk Anda ketahui. Yang pertama di ads ya, ini ads. Nah, ini sekarang untuk pengiklanan itu lebih fleksibel kalau di sisi blognya ya, di sisi blogspot itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, karena sekarang kalau dulu unit-unitnya itu iklan itu harus kita tempatkan. Jadi seperti ini, aktif Indo nih aktif, path web aktif, ini yang hyper masih auto ads-nya aktif, off, tetapi situsnya sudah aktif ya, tapi ininya masih belum bisa menghasilkan, masih off status auto. Jadi iklan otomatis tampil di sisi manapun masih off. Pure-nya juga masih sedikit, jadi rasanya baru di bawah $1 itu ya. Kemudian by site, by unit, ini recommended, display ads, native, ini perlu Anda pelajari lebih lanjut. Nah, namun untuk pemula yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kita menempatkan link ya, publishernya ya, link publishernya. Kalau kita lihat situs Anda harus didaftarkan di Google AdSense-nya ini ya. Jadi situs Anda harus didaftarkan di ini. Nah, di sini ada pemberitahuan, we found your ad code or one or more site that are on your site list. To avoid list revenue,
make sure you add all your site into to the list ya. Nah, jadi ini ada orang-orang yang menggunakan template sebenarnya ya. Jadi ini tidak saya yes kan atau no kan, dibiarkan saja ya. Nah, kemudian ini Aktif Indo Web ID not verification, pendidikan Kaltim belum verifikasi, yang hyper ini sudah ready ya. Sudah ready untuk bisa menghasilkan, tetapi memang itu tadi sangat kecil ya, sangat kecil masih. Karena kalau saya bukakan di blog, sekali lagi misalnya ini saya berganti ke akun ini, di blog di statistik, kalau kemarin Anda belajar sebelumnya di ini sebelumnya ini kelihatan 15.000 pengunjung lebih ya, 15.700-an pengunjung lebih ya. Kemudian saya balik ke sini, ini overviewnya, kemudian match kontennya, saya lihatkan dulu beberapa hal, kemudian saya balik ke home ya. Nah, di home ini kalau dibuka di bagian bawah ini statistik ini penting sebenarnya untuk Anda pelajari performan Anda dalam seminggu terakhir dibandingkan minggu ini dibanding tahun yang lalu kayak gitu ya. Ini untuk melihat ternyata pengunjung saya tuh senangnya yang kayak gini gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan masuk ke view more ini dulu. Oke, jadi banyak pengunjung itu belum tentu berisi gitu ya. Nah, kalau kayak gini responsif iklan, sebenarnya yang paling penting tuh ketika ada iklan terbuka di blog, ketika ada yang mengklik itu baru dapat. Tapi kalau orang sekedar parkir, apalagi hanya beberapa detik saja di blog Anda, itu belum bisa menghasilkan ya, belum bisa menghasilkan. Nah, ini kelihatan patrolweb.id itu menghasilkannya seperti ini nih seminggu terakhir. Di Aktivindo nggak ada, minus ya. Kemudian di Hyper nggak ada ya. Nah, saya akan masuk ke ini pengunjung. Nah, di sini kita bisa melihat pembaca kita itu, saya itu lebih banyak hampir 3.000 di seminggu ini itu dari Indonesia semua. Tapi dari 3.000 itu hanya 13 orang yang klik iklan ya. Bayangkan, hanya 13 itu dari 3.000. Jadi kalau mau menghasilkan itu Bapak Ibu tolong diklik iklan itu sebentar baru balik gitu ya. Jangan langsung meninggalkan. Jadi meninggalkan jejak supaya si pembuat blog yang Bapak Ibu cuplik beritanya segala macam itu adalah kecipratan gitu ya. Bayangkan ini dalam waktu 1 minggu hanya kurang dari $1. Sementara yang menerima manfaat itu sudah 3.000 lebih sebenarnya hampir dalam seminggu terakhir ini. United States 25. Kenapa? Karena memang web blog saya ini berbahasa Indonesia. Seandainya saya compare juga dengan berbahasa asing, misalnya Inggris, walaupun ada Google Translate, mereka akan lebih mudah. Jadi bilingual gitu ya dibuat bahasanya. Oke. Kemudian, nah ini yang paling saya senang itu sebenarnya ini. Kita lihat pengunjung saya hari ini, today so far, hari ini itu banyak yang belajar tentang Android emulator. Nah, ini lebih banyak ya yang mencari, yang membuka tentang SK Balitbank. Untuk hari ini itu sudah 6,54%. Merdeka Belajar episode 7, 5, pengganti UN. Nah, sekarang saya akan buka video Google Analytics Report yang lebih lengkap. Ini yang lebih lengkap. Oke, kita tunggu. Kita tunggu, sabar. Nah, ini untuk all sites ya, untuk all sites, untuk semua situs.
Nah, ini kinerjanya unique page view 5, 6. Ini bisa Anda pelajari tulisan mana yang paling berpengaruh terhadap pembaca Anda, ya. Tulisan mana yang paling berpengaruh dan paling menghasilkan. Contoh di sini. Nah, ini di bawah ini semua ya. 0% page value-nya. Tapi yang persen exit, jadi persen exit ini yang membaca yang tiba-tiba langsung klik langsung exit. Jadi yang akan dilihat itu berapa lama orang membaca atau berada di blog Anda gitu ya. Jadi orang baca buka blog, kemudian dia akan ngelihat baca, itu akan dilihat ya. Ini kalau ini dilihat 100% exit. Jadi tulisan yang 4 orang ini ada 4 orang membaca, begitu dia membaca lihat exit. Kenapa? Karena biasanya cuma ada link untuk download. Jadi begitu orang terdownload selesai. Jadi hanya beberapa detik orang berada di web Anda, itu tidak terlalu menghasilkan gitu ya. Yang agak banyak orang, ini contoh, apa itu Google Suite for Edu. Wah, ini tingkat exitnya sangat rendah ya, sangat rendah. Jadi kemungkinan menghasilkannya akan tinggi. Kenapa? Karena di sini kalau dibaca yang postingan tentang ini lebih banyak teks. Jadi mau tidak mau orang membaca. Tapi kalau isinya video, isinya link, orang sebentar keluar gitu ya. Jadi memang kekuatan dari web blog itu kalau ingin menghasilkan adanya di tulisan, dan tulisannya harus agak panjang. Jadi orang minimal orang akan bertahan beberapa detik di sana, tidak langsung exit gitu ya. Itu baru bisa menghasilkan yang agak banyak. Itu sedikit gambarannya. Kemudian saya biasanya lebih senang juga melihat real time. Saya klik real time. Kadang saya mengamati di jam traffic. Ini real time nih ya, overview. Reportnya kita akan lihat. Nah, saat ini ada satu orang yang membuka nih. Gawat pos ujian USP 2020. Ini jadi detik ini ada satu orang yang membuka, berasal dari kepulauan dari Palembang, dari Sumatera. Nah, kadang saya lebih senang memperhatikan. Nah, ini ada 2 orang, satu Papua baru masuk dari Jayapura, ini satu orang. Jadi dari Jayapura itu dia melihat apa, ini saya senang biasanya memperhatikan ini. Nah, ini ada 3 ya, ada 3 misalnya, yang mana yang paling banyak dilihat orang, berarti postingan-postingan jenis seperti itulah yang paling cocok di blog saya. Nah, itu sebagai gambaran gitu ya. Locationnya di sini ada, traffic resource-nya, lokasinya di mana saja. Jadi selama ini lokasinya yang di hijau ya Indonesia aja. Kalau kita berbahasa Inggris tentu nanti kemungkinan besar itu akan banyak dilihat di mana-mana gitu ya. Hijaunya ini akan ada di mana-mana. Ya, traffic source lebih banyak dari mana? Dari organic Google. Organic Google ini artinya lebih banyak dari searching. Jadi orang cari searching di Google ketemu web kita. Jadi kayak gitu. Bukan yang linknya diposting ke ke grup WA, grup Facebook, itu bisa juga, tetapi itu cenderung kick and run istilahnya. Orang buka, tutup, klik, buka, tutup, tidak bertahan lama. Tetapi yang kalau dari organik Google ini kan orang sengaja mencari informasi tentang itu. Jadi ketika orang sengaja mencari informasi tentang itu, kemudian dia akan balik. Nah, saya senangnya kayak gini, ini berarti orang mencari sendiri, bukan karena di posting di grup. Ini lebih menghasilkan ketimbang Anda posting di grup, kemudian orang mengklik ya. Nah, kemudian bisa dilihat lagi dari sini. Active user saat ini sudah 4. Dari desktop 75%, dari tablet 25%. Jadi orang buka di laptop mencari, ini biasanya nih ketahuan. Ini kalau lebih banyak desktop kayak gini nih, orang buat tulisan penelitian, biasanya mahasiswa, dosen atau apa yang ini ya, dalam bentuk laptop. Kalau yang ini tablet, ini orang hanya sekedar membaca, cari informasi di HP.
Tapi biasanya kalau yang sudah desktop ini berarti memang dia ada perlu banget, dan itu biasanya dia membaca ya. Nah, dari sini kelihatan. Nah, ini ada yang buka nih tentang materi kita, dem blogspot. Nah, ini baru ada satu orang nih buka. Dari mana orang ini? Kalau saya klik, kita akan tahu. Ini peserta 1001 guru ngeblog ya. Peserta 1001 guru ngeblog. Saya oper traffic. Oke, ini yang satu tadi ya. Jadi saya harus balik ke posisi depannya. Lagi. Nah, ini. Nah, dari sini terlihat 17% lebih banyak yang lihat desktop. Biasanya kalau saya posting di WA misalnya, itu biasanya yang paling banyak pasti tabletnya yang lebih banyak. Kenapa? Karena orang kan di WA pasti kebukanya di HP, di smartphone ya. Jadi ini biasanya langsung banyak, desktopnya sedikit. Sebenarnya yang cenderung menghasilkan itu kalau orang buka di desktop. Kenapa? Karena biasanya cenderung lama ketimbang di HP gitu ya. HP ini itu tadi saya katakan kick and run gitu ya ininya. Nah, ini sebarannya ada dari Jayapura 1, dari Samarinda 1, dari Surabaya ada 2 orang, dari Palembang 1, dari Medan 1. Nah, yang dilihat ini. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa apa namanya? Ini saya lihat Surabaya nih, apa sih yang dilihatnya ya? Saya klik Surabaya. Nah, yang Surabaya itu pengganti ini sama kurikulum. Saya back lagi, kita bisa lihat ini Jayapura yang Samarinda. Saya klik. Nah, yang Samarinda ini dia mempelajari tentang dem blogspot, tema atau template ya. Nah, jadi seperti itu prinsipnya. Saat ini real time ada 7 orang. Bayangkan kalau ada 100 orang yang tiap hari itu atau 1000 tiap hari, tentu penghasilan Anda akan semakin banyak gitu ya. Tetapi live kayak gini belum tentu menghasilkan banyak. Kenapa? Kadang orang live begitu masuk logout, nggak berada lama di dalam tulisan Anda. Nah, ini triknya. Lalu bagaimana mengintegrasikannya? Nah, ini mungkin pertanyaan Anda. Bagaimana mengintegrasikan Google AdSense-nya ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan Google AdSense dengan blog Anda. Oke. Untuk itu saya akan beralih ke akun yang tadi ya. Ini saya sign out dulu. Kita masuk ke akun yang ini tadi. Oke. Nah, di sini kuncinya ya. Kuncinya ini tadi belum mau akunnya ya. Oke, next. Semoga AdSense-nya bisa. Ini publisher-nya ya. AdSense is reviewing your site. For some publisher, the activation process can be quickly a days. Jadi masih di review. Ini belum bisa di apa-apakan juga ini ya. Oke. Jadi belum bisa ya. Oke, supaya Anda bisa melihat teknisnya, ini nanti di setting. Saya lihatkan yang ini aja lagi, balik. Karena nggak bisa diberikan contohnya ya. Oke, di setting, ini kalau saya lihat yang ini, di earningnya. Nah, ini HTTPS
successnya kenapa ini? Oh, ini gara-gara memberikan contoh nih. Nah, kayak ini kan monetize your blog with AdSense. Google AdSense is a free, simple way. Jadi kalau ada tampilan kayak gini nanti getting start berarti sudah jadi visiting ini ya, saya klik setting, kemudian di bagian bawah ini ada, ini harus diingat, diaktifkan monetize ya, enable custom text, custom tag ini ya, ini diklik. Nah, ini dari mana dapat ini? Ini dapatnya dari AdSense, Google AdSense. Ini publishernya, ini identitas Anda nih sebenarnya ya, publishernya itu. Jadi itu dapatnya dari ini AdSense. Saya buka yang AdSense ini. Nah, ini publisher ya, ini 33849. Jadi kalau saya klik home, di home ini publisher yang ini ya. Nah, ini nanti Anda kopikan ke sini. Nah, yang ininya menunggu dari pemberitahuan ya, menunggu pemberitahuan. Saya cek publishernya ya. Jadi ini ada kode. Saya masuk ke akun Gmail. Jadi para pendaftaran jika sudah berhasil tadi, oke. Kita cari postingan tentang ini. Wah, jauh banyak banget nih harusnya dicari. Oke, saya coba publisher. Ya, jadi prinsipnya saya coba login lagi. Jadi untuk mengkonekkan, untuk menghubungkan AdSense tadi, maka kode publisher ini harus Anda masukkan di blog Anda ya. Harus Anda masukkan di blog Anda. Nah, ini kode publishernya ini, itu harus dimasukkan di mana tadi? Nah, ini ya. Ini kode publisher, sedangkan ini nanti menunggu ya, menunggu prosesnya. Yang kode di bawah ini. AdSense. Lalu langkah berikutnya apa? Yang di blog. Nah, di blog itu saya akan lihatkan lagi
Di blog ini nanti Bapak Ibu itu ada settingan ya, mau menampilkan iklan di mana, makanya di layout. Nah, Bapak Ibu cek di layout, nggak nampil ya. Oke. Nah, di layout ini kalau Bapak Ibu lihat, misalnya saya ambil contoh di ini ya. Di atas, jadi saya lihatkan blog saya dulu. Di blog saya ini iklan itu tampil di bagian atas ini ya. Iklan itu tampil di bagian atas ini. Nah, saya pengaturannya itu seperti ini. Di bagian kegiatan, nah, makanya dilihat di sini. Di bagian kegiatan, nah, Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada juga ya, tinggal menggantinya ya. Asal kalau Bapak Ibu sudah menggunakan template hyper, itu sudah ada di bagian atas ini untuknya. Untuk itu ini HTML JavaScript. Ini kalau Bapak Ibu klik edit, nah ini responsive iklan, ini nanti diambil dari kode publishernya ya. Nah, ini di sini saja nanti ditempatkan. Ini yang publisher saya tadi ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu ganti ya. Tinggal Bapak Ibu ganti. Oke. Bagaimana menggantinya? Adanya di AdSense ini. Ini saya harus gunakan AdSense yang satunya, AdSense yang sudah aktif ya. Nah, ini lama sekali. By unit, saya ambil yang sudah ada aja. Misalnya responsive iklan, misal ini ya. Nanti Bapak Ibu ambil get code ya, ambil get code-nya ini. Nah, ini di copy kode ininya, di copy, kemudian dipastekan di blogspot tadi yang di sini HTML JavaScript ya. Kalau Bapak Ibu melihat yang punya hyper itu juga ada di bagian bawah. Nah, yang ini iklan yang di bagian bawah Huawei ini ya, itu adanya di footer. Jadi Bapak Ibu harus turun ke bawah. Jadi ada dua posisi ya. Nah, di footer. Nah, ini di footer ada AdSense yang HTML JavaScript tadi. Nah, postingkan juga di sini. Kode ini didapat dari mana? Kode ini didapat, jadi nanti copy paste langsung ya. Copy paste langsung. Itu didapat dari ini yang di sini. Ya, ini tinggal di blok copy. Nah, ini saya tutup. Jadi by unit ya, unitnya ditampilkan di sana. Ini contoh yang footer ya. Kemudian ini footer juga, footer ya. Nah, ini copy, jadi kayak gitu. Blok ini yang responsif ini ya. Jadi penempatannya terserah Google mau nempatkannya di mana ya. Jadi sekarang cenderung lebih mudah seperti itu. Nanti ketika AdSense Anda aktif, Anda akan ditawarkan seperti itu ya. Nah, kalau yang lain ini dibuat manual ya, membuatnya manual. Ini create new unit. Kita mau buat yang seperti apa nih? Yang
search engine ini recommended ya, a grid all around that's designed to work well. Nah, ini bisa dipelajari lebih lanjut atau saya klik saja langsung. Nah, jadi dia tampilannya kayak gini nih nanti ya. Jadi iklannya nanti kalau memang tidak mendukung gambar, misalnya di mode HP smartphone, dia seperti ini yang sebelah kiri ya, atau nanti yang seperti di sebelah kanan. Nah, ini terserah Anda, ini mau mode responsif ya, nanti disesuaikan. Ini kan iklannya kecil ya, nah, kecil seperti ini, penempatannya nanti di mana ya. Tapi saya sarankan ikuti yang sudah ada di template Hyper itu saja. Tinggal Anda edit, copy paste ke situ ya. Posisinya udah pas kalau di situ. Nah, kemudian ini jenisnya apa? Responsif apa fix? Nah, kalau yang fix tadi seperti yang di Hyper itu fix, posisinya akan tetap di situ. Tapi kalau yang responsif ini biasanya tampilnya bisa dimanapun, dia akan menyesuaikan sendiri ya, menyesuaikan sendiri di posisi mana yang kosong. Nah, kalau sudah saya pilih misalnya yang responsif, saya klik create. Oh, namanya belum ya, namanya adalah untuk ngeblok, namanya untuk ngeblok. Saya klik create. Nah, saya sudah dapat ini kodenya, saya copy kode snipnya, saya tutup. Nah, jadi di bagian bawah ini sudah ada nambah lagi untuk ngeblok. Kalau kodenya misalnya kita punya blok yang lain, klik aja ini get code ya, get code, baru copy kode snipnya ya, kemudian dipaste di mana tadi, di sini ya. Nah, ini di edit, paste di sini ya. Nah, paste, saya cancel, leave. Oke, jadi untuk membuat, sebagai kesimpulannya, untuk membuat blog kita itu bisa di review, ada revenue, ada penghasilan. Pertama, blognya harus tampilannya eye-catching. Syarat pertama, blog tampilan eye-catching. Saya buat di notepad ya. Satu, tampilan blog bagus, eye-catching. Kedua, viewer sudah cukup. Berapa banyak? Tidak ada istilah banyak, cukup ya, karena sangat subjektif nanti penilaiannya ya. Viewernya sudah cukup. Kemudian daftarkan di AdSense. Selain AdSense ada selain AdSense ya, tetapi AdSense ini paling banyak dipilih oleh orang gitu ya, daftarkan di Google AdSense. Nah, setelah didaftar di Google AdSense, 4, menunggu verifikasi. Ya. Jadi kita tadi kendala mendaftar di Google AdSense, kenapa? Karena akunnya baru. Jadi akun sendiri harus diverifikasi dulu. Kemudian kita tidak bisa masuk di dalam pengisian informasi ya, informasi tentang AdSense, biodata untuk Google AdSense-nya nggak bisa terus tadi, kecuali yang terakhir. Kenapa? Yang terakhir itu menggunakan akun orang lain yang sudah lama ya. Nah, setelah itu kita menunggu verifikasi. Kenapa? Karena jika tidak, seperti halnya yang tadi, menu di AdSense-nya sendiri nggak akan tampil. Tadi cuma ada home, feedback kalau nggak salah ya. Yang menu-menu lain ini masih nonaktif, nggak bisa ya. Nah, itu perlu waktu untuk direview. Nah, syarat dia berapa lama? Bisa sampai 2 minggu, tapi bisa juga hanya hitungan menit ya. Nah, tinggal bagaimana kita meyakinkan dengan tampilan, dengan banyaknya view gitu. Jadi saat membuat mendaftarkan di AdSense, pastikan sudah banyak viewernya, sudah banyak ini ya, supaya tidak gagal proses pendaftarannya ya. Kemudian setelah verifikasi, anggap verifikasi sudah berhasil. Nah, langkah berikutnya itu adalah
aktifkan monetize ya. Nah, di mana mengaktifkan monetize-nya? Di blog Anda untuk mengaktifkan monetize itu adanya di setting ya, adanya di setting. Nah, di setting di bagian bawah ini ada monetize ya. Nah, di monetize ini di custom add text-nya ini ditambahkan ya. Dari mana data ini? Data ini nanti akan Anda dapat ketika proses registrasi berhasil ya. Oke. Kemudian ini biasanya bisa juga kalau dia menggunakan hosting ya, domainnya menggunakan hosting. Kalau tidak menggunakan hosting, dia modelnya seperti ini, add text-nya ditambahkan di sini ya. Sekali lagi, perintah ini nanti akan ada ketika aktif AdSense-nya. Jadi aktifkan di situ. Langkah berikutnya adalah untuk menampilkan iklan di posisi mana. Nah, itu adanya di layout. Nah, di layout yang hyper itu sudah disiapkan posisinya ada di bagian atas dan footer. Bagian atas itu yang ini, yang HTML JavaScript yang ini. Ini tinggal diedit. Kemudian isinya ini ganti dengan punya Anda ya, yang ada di yang ada di Google ya. Nah, ininya diganti dengan milik Anda yang ada di Google AdSense iklan ya. Nah, jadi setelah aktifkan ini 5, 6 buat iklan di AdSense-nya. Nah, di AdSense masukkan di ADS Ads. Di sini terlihat ada beberapa contoh add unit gitu ya. Add unit, pilih yang pertama, recommended. Kenapa? Karena dia custom ya. Klik. Setelah diklik ini tampilannya, lalu beri nama unitnya apa. Misalnya iklan baris misalnya. Ya, iklan baris. Ini square bentuknya. Kalau ini horizontal. Nah, manjang, satu baris penuh. Kalau ini vertikal, biasanya yang vertikal ini untuk yang kolom kanan ya, ini vertikal. Ini bisa digunakan untuk kolom-kolom kanan. Nah, square ini mengeliling kayak gini, ini horizontal. Nah, yang horizontal ini memanjang. Kalau kita lihat yang hyper template-nya ini memanjang ya. Dari sini ke sini memanjang. Jadi bisa ambil yang horizontal. Ya, atau bisa ambil yang square, boleh, atau yang horizontal. Nah, kemudian kalau sudah ini pilihan responsif, biarkan saja, lebih bagus. Atau kalau memang mau dijadikan fix, artinya lokasinya tetap, bisa yang fix. Nah, tinggal klik create ya, klik create. Nanti kalau sudah klik create, jadinya akan muncul di bagian bawah sini ya, yang ini untuk ngeblok ya, untuk ngeblok. Nah, ambil kodenya kalau lupa, ini blok copy ya, blok copy, baru pastekan di sini tadi yang HTML JavaScript gitu ya. Nah, jadi setelah buat iklan di AdSense, kemudian 7 copy ini ya. Ini saya klik copy kode snip ya, copy kode, kemudian ke-8 pastekan kode di HTML JavaScript yang disediakan di template hyper. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di situ langkahnya sudah selesai. Tinggal Anda ini ADS text ya,
tinggal Anda tambah usahakan bagaimana blog Anda itu selalu ada kontennya, terus dipromosikan terus ya. Sama seperti YouTube lah, bagaimana mempromosikannya. Jadi sekali lagi ini nggak bisa dipraktekkan ya, karena menunggu Anda sudah diaktifkan, kemudian nanti aktifnya akan terlihat di sini di penghasilan ini. Saya browse lagi refresh lagi, nah nanti akan tampil seperti ini ya. Ini lagi review dia di layout di setting ya. Sekali lagi di setting di bagian bawah, tambahkan ini enable custom art, aktifkan. Nah di sini pastekan. Di mana data ini dapatnya dari Google AdSense ya. Dapatnya dari Google AdSense. Oke, baik. Semoga Anda tercerahkan untuk bisa mempraktekkan. Sekali lagi, Anda perlu konten yang relatif cukup banyak, viewernya juga relatif cukup banyak, supaya nanti akan banyak orang yang proses verifikasi dari Google, nanti Google AdSense akan lebih cepat untuk akun Anda bisa dimonetize. Demikian, terima kasih.